Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minianti, NIM B1906008, Program Studi S1 Kebidanan di Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan KB implan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada persiapan alat. Persiapan alat ini di mana bag instrumen itu berisi 2 kom steril, sepasang handscoon, trokar 10, scalpel, klem lurus, dan doek steril berlubang. Dan di luar bag instrumen itu berisi implan dalam kemasan, kemudian bisturi dalam kemasan, 2 spuit 3 cc bengkok, kemudian lidocaine 2%, epinefrin, benait, betadine, kasar pembalut, tensimeter, kemudian kapas DTT, edikom tertutup, spidol atau pulpen, pola atau templat, kemudian alas, dan juga larutan klorin 0,5%. Kemudian yang kedua itu ada persiapan pasien. Persiapan pasien ini yang pertama menyambut pasien dan sapa pasien, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menanyakan tujuan kedatangan pasien, menyambut pasien dan sapa pasien, kemudian tanyakan dengan seksama apakah klien telah mendapatkan konseling tentang prosedur pemasangan implan, dan periksa kembali rekam medis dan lakukan penelitian lanjutan bila Anda indikasi. Kemudian tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi, dan meminta klien mencuci lengannya sebersih mungkin dengan sabun dan air dan membulasnya sehingga tidak ada sisa sabun. Kemudian letakkan kain yang bersih dan kering di bawah lengan klien, dan atur posisi lengan klien dengan benar. Dan tentukan tempat pemasangan pada bagian dalam lengan atas dengan mengukur 8 cm di atas lipatan siku. Dan yang terakhir, beri tanda tempat pemasangan dengan pola kipas untuk memasangkan 6 buah kapsul implan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pemasangan implan. Yang pertama itu bantu pasien maju ke meja periksa. Kemudian pastikan pasien telah mencuci lengan sebersih mungkin menggunakan sabun. Kemudian cek kelengkapan alat dan cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian keringkan dengan kain bersih. Lakukan PTF, kemudian pakai sarung tangan steril. Bila sarung tangan diberi bedak, hapus bedak dengan menggunakan kasa yang telah dicelupkan ke dalam air steril. Kemudian usap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik. Gerakkan ke arah luar secara melingkar seluas 8-13 cm dan biarkan kering. Kemudian pasang kain penutup steril atau DTT di sekeliling lengan pasien. Kemudian suntikan anestesi lokal 0,3 sampai 0,5 cc tepat di bawah kulit pada tempat insisi yang telah ditentukan sampai kulit sedikit menggelembung. Teruskan penelusuran jarum ke lapisan di bawah kulit kurang lebih 4 cm dan suntikan masing-masing 0,2 sampai 0,3 cc di antara pola. Uji anestesisnya sebelum melakukan insisi pada kulit. Buat insisi dangkal selebar 2 mm dengan scalpel. Sebagai alternatif lain dapat dilakukan dengan penelusuran trokar langsung ke lapisan di bawah kulit atau subdermal. Kemudian masukkan trokar dan pendorongnya melalui tempat insisi dengan sudut yang tidak terlalu dalam. Kemudian masukkan terus troktar dan pendorongnya sampai batas tanda 1 tepat berada pada luka insisi. Kemudian keluarkan pendorong dan masukkan kapsul yang pertama. Trokap SP terasa ada tahanan. Kemudian masukkan kembali pendorong. Tahan pendorong di tempatnya dengan satu tangan atau tarik troktar keluar sampai mencapai tegangan pendorong. Tarik troktar dan pendorongnya secara bersama-sama sampai batas tanda 2. Tahan kapsul yang telah terpasang dengan satu jari dan masukkan kembali trokar serta pendorongnya sampai tanda 1. Setelah setiap kapsul terpasang, arahkan kembali trotar 15 derajat
mengikuti tanda yang telah digambar pada kulit dan memasang kapsul dengan pola kipas. Hindari kapsul yang telah dipasang mengalami kerusakan akibat tertusuk trokar pada waktu pemasangan kapsul. Selanjutnya, gunakan jari telunjuk untuk memegang kapsul yang sudah terpasang sementara memasukkan trokar ke posisi berikutnya. Jangan menarik ujung trokar dari tempat insisi sampai seluruh kapsul sudah terpasang. Raba kapsul untuk memastikan telah terpasang dalam pola kipas. Raba daerah insisi untuk memastikan seluruh kapsul berada jauh dari insisi. Tekan pada tempat insisi dengan kain kasa untuk menghentikan pendarahan. Bersihkan bekas desinfektan pada lengan pasien di sekitar insisi dengan kapas DTT. Kemudian dekatkan ujung-ujung insisi dan tutup dengan band aid. Beri pembalut, tekan untuk mencegah pendarahan dan mengurangi memar. Beri petunjuk pada klien cara merawat luka dan letakkan semua peralatan dalam larutan klorin selama 10 menit untuk dekontaminasi. Pisahkan trokar dari pendorongnya, kemudian buang peralatan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempatnya. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin, kemudian diam selama 10 menit. Cuci tangan dengan air dan sabun, kemudian keringkan dengan kain bersih. Gambar letak kapsul pada rekam medik dan catat bila ada hal khusus. Kemudian yang terakhir, lakukan observasi selama 5 menit sebelum memperbolehkan klien untuk pulang. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.